Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, orang tua kami, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan subuh yang mulia ini kita masih sanggup melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk hadir di rumah Allah, melaksanakan ibadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah ciptakan kita, jin, itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang pada saat ini Allah angkat nikmat kesehatan yang ada pada dirinya, sehingga mereka yang terbaring di rumah sakit hanya mendengarkan suara azan dari ventilasi, dari celah-celah yang ada di rumah sakit terdengar ke kuping mereka. Ingin melaksanakan sholat berjamaah bersama kita, namun dalam keadaan yang sakit karena nikmat diambil oleh Allah, mereka hanya bisa sholat di tempat tidurnya. Maka untuk itu bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kalau kita ingin mengetahui betapa pentingnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cobalah kita berjalan-jalan melihat-lihat ke rumah sakit. Ketika kita lihat di ruangan ini, ruangan itu, banyak pasien yang terbaring sakit dengan berbagai macam penyakit yang Allah ujikan kepada mereka. Disitulah kita merasakan, oh, inilah pentingnya nikmat kesehatan. Di sini kita dapat mengambil berapa pentingnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita, bukan Ramadan yang terakhir bagi kita.
Kita berharap kepada Allah, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan sehingga setiap Ramadan yang Allah datangkan kepada kita, kita dapat melaksanakan ibadah di dalamnya. Salah satunya ibadah di bulan Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita adalah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang puasa, tentu kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa tujuan Allah perintahkan kita orang yang memiliki iman di dalam dirinya? Tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun. Kelak ketika Ramadan berakhir, kita tetap dalam keadaan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita manusia yang berpuasa, bahkan makhluk-makhluk Allah seperti hewan, mereka juga melaksanakan puasa, yang mana dengan puasa yang dilakukan oleh hewan tersebut akan melihat ada perubahan atau tidak di dalam dirinya. Kita lihat seekor induk ayam yang ia mengeram telurnya dengan sekian hari, 21 hari, yang ia sanggup tidak makan dan tidak minum. Tujuannya apa? Ketika sampai waktunya, telur yang dieramkan tadi menetas menjadi anak ayam. Namun Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh puasa yang dilakukan oleh seekor ular dan seekor ulat. Bagaimana ular berpuasa, bagaimana ulat berpuasa, nanti dapat kita ambil hikmah dari puasa ular dan puasa ulat ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang dilakukan oleh ular adalah untuk melaksanakan puasa. Ular kalau ia ingin mengganti kulitnya dengan kulit yang baru, tidak semudah itu ia melepaskan kulitnya. Ini ular. Namun apa yang harus dilakukan oleh seekor ular? Ular ketika ingin melepaskan kulitnya dengan mengganti kulit yang baru, maka ular harus berpuasa terlebih dahulu. Inilah yang dilakukan oleh seekor ular. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat kita ambil dari seekor ular, ular sebelum ia berpuasa namanya ular, tetap ular. Kemudian setelah ia berpuasa, namanya juga tetap ular, tidak berubah. Yang selanjutnya, wajahnya ular sebelum berpuasa tetap wajahnya ular, setelah berpuasa juga tetap seperti ular. Tetap wajahnya ular, tidak ada perubahan. Ular sebelum berpuasa, makanannya umpamanya ia makan tikus, makan ayam dan makan yang lainnya. Ketika berpuasa, selesai melaksanakan ibadah puasa ular tadi, maka tetap makanannya tikus. Ini dari segi makanan. Kemudian bergeraknya, merayap. Sebelum berpuasa ular juga merayap. Setelah melaksanakan puasanya, ular juga jalannya dengan cara merayap.
Tabiat dan sifatnya juga ketika berpuasa dan tidak berpuasa itu sama tabiat ular tadi. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ulat. Apa perbandingan ulat dengan ular? Ulat termasuk hewan yang paling rakus. Kemudian ulat ini juga termasuk hewan yang dapat merusak tanaman kita. Ini ulat. Namun Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulat ketika ia ingin merubah dirinya kepada menjadi yang lebih baik juga melakukan puasa sama dengan ular tadi. Ular ketika ia ingin mengganti kulitnya dengan berpuasa, ulat ketika ia ingin merubah dirinya kepada yang lebih baik juga berpuasa. Apa yang dilakukan oleh ulat? Ulat tidak makan dan tidak minum. Ia akan masuk menjadi kepompong. Setelah berpuasa dia di situ dengan tidak makan dan tidak minum, sanggup menahan dirinya, tidak melakukan apapun, maka setelah sampai harinya ia akan keluar dari tempatnya tadi, dari kepompongnya tadi. Ini ulat. Pelajaran yang kita ambil dari puasa ulat ini adalah, yang pertama, wajah ulat sebelum ia berpuasa bentuknya seekor ulat. Namun setelah berpuasa, ulat tadi berubah menjadi indah, menjadi cantik, yang kita kenal dengan kupu-kupu. Berubah dia, Bu. Setelah berpuasa, yang tadinya ulat, berpuasa ia berubah wajahnya menjadi seekor kupu-kupu. Kemudian dari segi namanya, kalau ular tadi sebelum berpuasa ular, setelah berpuasa juga ular. Namun ketika ulat sebelum ia berpuasa namanya ulat, setelah berpuasa berubah nama tadi, tidak lagi menjadi ulat namun menjadi kupu-kupu. Begitu juga dengan makanannya. Sebelum berpuasa ulat makannya daun, namun setelah ia berpuasa ulat tadi sudah berubah. Ia hanya mengisap madu dan memberikan manfaat kepada tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Ini dari segi makanan. Begitu juga dengan bergeraknya. Yang sebelum berpuasa ia merayap, setelah berpuasa ia akan terbang. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah puasa ular dan puasa ulat ini? Hendaknya kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang Allah perintahkan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, jangan ketika kita berpuasa kita seperti ular. Kenapa? Tidak ada perubahan yang kita dapatkan selama 1 bulan melaksanakan ibadah puasa. Solat kita masih seperti yang dulu, kadang solat, kadang tidak. Keluar Ramadan juga kita seperti, artinya puasa kita tidak ada manfaatnya untuk kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut, melainkan lapar dan haus mereka dapatkan. Tidak ada perubahan ketika Ramadan ini berakhir. Sebelum Ramadan ramai kita melaksanakan ibadah di Masjid An-Naba ini. Berakhir Ramadan kembali seperti jemaah-jemaah yang lainnya. Berarti la'allakum tattaqun belum kita dapatkan. Puasa kita masih seperti ular tadi.
Namun ketika berakhir Ramadan, ibadah kita semakin bagus, infak kita semakin mantap, salat sunnah kita begitu juga. Keluar dari Ramadan, berarti puasa kita tadi tak ubahnya seperti ulat, ada perubahan di dalam dirinya ketika melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara puasa ulat ini dan ular yang kita lakukan, andai kata kita melaksanakan ibadah puasa tidak ada perubahan di dalam diri kita, maka termasuklah kita ke dalam orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Namun kita menyia-nyiakannya, maka merugilah kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya orang yang rugi itu ada beberapa golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya." Celakalah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang, siapa mereka yang ketika namaku disebutkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan mereka, di depan mereka namaku disebutkan, namun mereka tidak mau mengucapkan selawat kepadaku. Ini orang yang merugi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah seseorang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya, mereka tidak mau berselawat kepadaku. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar kelak, yang mana ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, dikumpulkan kita di suatu tempat yang namanya mahsyar, yang mana kita menunggu hitungan dari Allah Subhanahu wa taala, kemana tempat kita nanti, syurgakah atau ke nerakakah. Maka pada saat penantian itu kita memohon berharap syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah berselawat kepada baginda Rasul, lisan kita jarang berselawat kepadanya, maka syafaat itu tidak akan kita dapatkan. Bahkan Allah dan Rasulnya berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi kita ini umatnya yang Rasul sangat mencintai kita, bahkan di akhir hayatnya beliau mengucapkan ummati, 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 umatnya yang ia ingatkan, bukan anak dan istrinya, namun kita umatnya. Pantaskah kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika namanya disebutkan di hadapan kita, kita tidak mau berselawat kepadanya? Biasanya kalau kita mencintai sesuatu, maka kita akan sering mengucapkan nama tersebut. Kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasalah kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selawat yang disebutkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah keuntungan yang kita dapatkan. Maka kita hitung kembali dalam satu hari berapa kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mengucapkan selawat itu sebulah ringan bagi diri kita,
bahkan sambil masak pun kita bisa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk orang yang merugi, wara'ima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaqa qabla an yaghfar lahu. Celakalah seseorang ketika Ramadan menemuinya, kemudian keluar dari Ramadan, ia tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Seperti yang kita sampaikan, puasa ulat, tetapi tidak ada perubahan yang ia dapatkan dalam melaksanakan ibadah yang ia lakukan di bulan suci Ramadan tersebut. Padahal sungguh luar biasa yang Allah berikan. 24 jam. Gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan yang akan datang belum ada jaminan untuk kita apakah kita akan dipertemukan oleh Allah kembali di bulan suci tersebut. Jangankan Ramadan akan datang, pulang dari sini pun kita tidak ada jaminan bagi yang diberikan oleh Allah apakah kita akan masih hidup atau tidak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesempatan ini. Kemudian yang ketiga, yang termasuk orang yang merugi, wara'ima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan umur panjang kepada orang tua kita, ayah dan bunda kita. Namun ketika Allah berikan umur yang panjang kepada orang tua kita, ayah bunda kita tidak bisa berbakti kepadanya, maka ini kita akan digolongkan nanti orang yang merugi. Beruntunglah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah masih berikan kita orang tua. Ayah dan bunda kita masih ada, beruntung kita. Kenapa? Karena senantiasa doanya hadir untuk kita sebagai anaknya. Kalau ayah dan bunda kita masih hidup kedua-duanya, maka dua doa itu akan selalu menyertai kita, akan selalu mendoakan kita. Orang tua kita, ayah dan bunda kita tidak pernah berharap kepada kita, nak, kirimkan ayah uang nak, karena lebaran sudah dekat. Enggak pernah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan kalau kita tawar pun mereka tidak menginginkan, mak, mama mau apa untuk lebaran ini, mak, enggak usah. Yang ia harapkan adalah ketika kita berada jauh daripadanya, jauh di perantauan orang, satu yang diinginkan oleh orang tua kita, nak, kapan pulang nak? Nak, kapan pulang kampung nak? Kami ayah dan bunda rindu nak. Dah lama kamu enggak pulang nak. Apalagi masa covid yang lalu nak. Lebaran kalian enggak pulang, kami rindu nak sama kalian. Ini yang diharapkan oleh orang tua kita. Bukan uang kita kirimkan mereka harapkan, tidak. Bakti kita kepada orang tua kita, apapun pangkat kita, tinggi pun jabatan kita, apapun status kita, banyak harta kita, kaya kita, di hadapan ayah dan bunda kita hanyalah seorang anak kecil yang diasuhnya dulu. Tidak ada apa-apa yang usah kita bangga. Mak saya ini seorang tentara. Tidak ada depan orang tua kita. Dia tetap menganggap kita anaknya yang kecil dahulu. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada membaca cerita pendek seorang ibu, dia
WA anaknya, ia bertanya, "Nak, bagaimana kabarmu nak? Udah lama nggak pulang kampung kamu nak?" Dijawab anaknya, "Belum lagi bu. Udah beberapa bulan ditelepon lagi nak, dengar informasi kamu udah beli mobil ya nak?" "Iya bu, alhamdulillah." "Sukses kamu nak." "Nggak pulang nak?" "Belum bisa bu." Udah beberapa bulan ditanya lagi, "Nak, apa kabar nak?" "Alhamdulillah bu, sehat." "Dengar-dengar kamu udah beli rumah nak?" "Iya bu, alhamdulillah." "Kamu bertanggung jawab kepada anak istrimu, kamu bisa memberikan tempat tinggal yang terbaik untuk mereka." "Nggak pulang nak?" "Belum ada kesempatan bu." Kemudian udah lama ditelepon lagi, "Nak, dengar informasi dari kawanmu nak, kamu ada membeli seekor anjing yang dari Jepang, harganya 40 juta. Benar nak?" "Benar bu." Lalu apa kata ibunya? "Wahai anakku, demi Allah nak, ya, andai kata bisa dikembalikan waktu ini," kata sang ibu, "bisa diputar lagi, bisa dilahirkan kembali, reinkarnasi kembali, ibu berdoa nak, ketika dilahirkan tidak mau seperti ini. Maunya ibu lahir seperti seekor anjing yang kamu beli tadi." Kenapa? Karena bisa melihat kamu nak setiap hari, yang kamu buat rumahnya, yang kau mandikan pagi dan siang, yang kau berikan pagi dan siang untuk makan. Itu yang ibu harapkan nak, kata seorang ibu. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang tua kita. Mari bu, habis ataupun masuk Lebaran ini, mari kita kunjungi, kita datangi orang tua kita, kita cium tangannya. Kita cium Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita akan merasakan betapa pentingnya ayah dan bunda kita itu ketika mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang biasanya kita selalu dapat doanya setiap hari, selalu mengabarkan, "Nak, sehat nak, alhamdulillah bu." Namun sekarang enggak kita dengarkan lagi. Itu sudah dirasakan ibu. Saya sudah merasakan, biasa kalau orang tua selalu nelpon kita juga, "Apa kabar nak?" "Alhamdulillah ya, sehat." "Alhamdulillah sehat." Nanya kabar kita, sehat. Sungguh luar biasa. Dan kita merasa enak kita mencari rezeki, enak kita mendapatkan rezeki dari Allah. Kenapa? Doa orang tua selalu menyertai kita. Namun ketika Allah panggil ayah tadi, tinggallah seorang ibu, artinya tinggal satu doa, satu surga lagi untuk kita. Berkurang rasanya doa tersebut ketika sudah tidak ada lagi orang tua kita. Maka ketika Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah pertemukan dengan orang tua kita yang usianya telah lanjut, berbaktilah kepadanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indal kibar ahaduhuma aw kalahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu jika salah seorang di antara keduanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah orang tua kita tua, kitalah yang menjaganya seperti kita dijaga dari mulai kita kecil dahulu. Yang menangis setiap malam, yang nyenyak tidur kita tidak pernah dirasakan oleh ibu kita. Yang kenyang yang kita rasakan tidak pernah dirasakan oleh orang tua kita. Kenapa? Demi kita anak-anaknya. Namun setelah dewasa, setelah kita berkeluarga, punya anak kita, jangan kita lupakan ayah dan bunda kita. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan, Bapak Ibu jemaah subuh
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah kesempatan yang dapat diberikan tausiah ini. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini seperti puasa ulat, ada perubahan dengan berakhirnya Ramadan, sehingga puasa kita mendapat predikat di sisi Allah, la'allakum tattaqun, orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian kita tidak tergolong orang-orang yang merugi yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.